Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Sudah siap belajar belum? Kalau sudah, kita langsung ke materi kita. Oh ya, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Ada beberapa muatan pelajaran. Sini ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung ya ke materi. Nah, sekarang kalian perhatikan hewan apa yang ada di gambar ini. Ya, betul, ada kelinci dan siput ya. Sekarang apa perbedaan alat gerak kedua hewan di samping? Apa perbedaan alat gerak dari kelinci dan siput? Kalau kita perhatikan, kelinci bergerak menggunakan kakinya, ya kan? Kelinci bergerak menggunakan kakinya, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, ternyata hewan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama kita sebut dengan vertebrata, yang kedua invertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh hewan vertebrata itu adalah kucing, kelinci, burung, ular, ikan, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya ada cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan semut, dan masih banyak hewan yang lainnya. Nah, umumnya hewan invertebrata juga memiliki alat gerak serupa dengan hewan vertebrata. Nah, ada semut dan kucing. Kata kucing, "Hai semut, meskipun kita berbeda kelompok hewan, ternyata alat gerak kita sama ya, sama-sama menggunakan kaki." "Iya kucing," kata si semut. Jadi walaupun semut dan kucing memiliki kelompok yang berbeda, kucing adalah termasuk ke dalam kelompok vertebrata atau dia memiliki tulang belakang di tubuhnya, dan semut dia memiliki semut tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya, berarti dia termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata. Namun mereka memiliki alat gerak yang sama. Jadi tidak semua hewan vertebrata dan invertebrata itu berbeda alat geraknya. Hanya beberapa, namun sebagian besarnya memiliki alat gerak yang serupa. Contohnya ada kucing dan semut tadi. Walaupun mereka berbeda kelompok hewan, tetapi mereka memiliki alat gerak yang sama, yaitu sama-sama bergerak menggunakan kaki. Contoh lain ada burung dan kupu-kupu juga. Kalau kita perhatikan, burung termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata ya, atau memiliki tulang belakang. Sedangkan kupu-kupu dia termasuk ke dalam hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, walaupun mereka berbeda kelompok hewan, tetapi mereka sama-sama memiliki alat gerak yang sama. Burung bergerak menggunakan sayap, sedangkan kupu-kupu juga bergerak menggunakan sayap. Nah, sekarang ada contoh vertebrata dan invertebrata nih. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar manusia juga ya. Ada gambar manusia juga. Tentunya manusia bukan termasuk hewan ya. Tapi manusia juga memiliki tulang belakang, berarti manusia juga bisa masuk ke dalam bisa kita sebut dengan vertebrata. Contoh hewan lain yang memiliki tulang belakang atau hewan vertebrata adalah contohnya ada gorila, ada kucing, ada kelinci, ada kambing, ada anjing, ada tikus, ada burung, ada lumba-lumba, ada ikan, ada penguin, ada katak, ada ular, ada bunglon, dan ada banyak yang lainnya lagi. Kemudian hewan yang invertebratanya ada atau tidak memiliki tulang belakang, ada contohnya ada laba-laba, ada capung, ada belalang, ada kupu-kupu, ada cacing, ada kepiting, ada udang atau lobster, ada gurita, dan ada siput.
Ini adalah contoh dari hewan-hewan vertebrata dan invertebrata. Hai, aku siput. Aku bergerak dengan otot perut. Kalau aku berubur, aku bergerak dengan tentakel. Jadi kedua hewan ini adalah hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Yang satu bergeraknya menggunakan otot perut, sedangkan yang satu bergeraknya menggunakan tentakel. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi ya. Kita sekarang mempelajari materi SPDP. Ini adalah gambar ilustrasi. Ada 4 gambar ilustrasi. Apa yang membedakan keempat gambar berikut? Nah, ternyata gambar ilustrasi itu dapat kita bedakan dengan 4 hal ini. Ada jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar realis. Gambar realis itu adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan aslinya. Itu disebut dengan gambar realis. Jadi dia dibuat semirip mungkin dengan gambar atau kenyataan aslinya. Kemudian ada karikatur. Karikatur ini kebalikan dari gambar realis. Gambar karikatur ini adalah gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Jadi dia melebih-lebihkan dari keadaan aslinya. Kemudian ada kartun. Gambar kartun adalah gambar untuk menghibur dan berisi humor. Kemudian ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar untuk menjadikan bentuk benda lebih indah. Nah, kalau kita perhatikan tadi gambar yang pasar ini adalah gambar realis karena dia digambar gambar ilustrasi ini digambar dengan semirip mungkin dengan kenyataan aslinya. Sedangkan gambar karikatur ini ada gambar, contohnya gambar Pak Habibie ya, yang antara badan dengan kepalanya itu jauh lebih besar kepala daripada badannya, dan beliau sedang duduk di atas pesawat yang sedang terbang. Nah, ini adalah gambar yang tidak sesuai dengan kenyataan aslinya, sangat tidak sesuai. Jadi sangat berbeda antara gambar realis dengan gambar karikatur. Kemudian ada kartun. Kalian sudah tahu ya tentunya kartun. Tujuannya tadi untuk menghibur dan biasanya berisi humor. Kemudian ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif tadi adalah gambar yang bertujuan untuk memperindah. Nah, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Ya, ide pokok itu merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf. Ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan dari paragraf. Jadi ide pokok ini adalah inti atau sumber dari permasalahan yang dibahas dalam satu paragraf. Kemudian ide pokok inilah juga yang menjadi dasar pengembangan dari paragraf. Ide pokok ini menjadi rujukan dari setiap kalimat pengembang yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan ide pokok atau bagaimana sih cara membuat kalimat pengembang? Yang pertama, ketika kita ingin membuat paragraf, kita harus menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian kita akan menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Setelah itu, buatlah sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Kemudian, kembangkan kalimat ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Terakhir, susun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Ya, mungkin sampai di sini dulu apa yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.